Oke teman-teman, selamat datang semuanya di episode pertama kita di podcast Abah slash Anak Berbah. Oke, di topik kali ini kita akan bahas suatu hal yang menarik banget nih, yang ini beneran cocok banget buat mahasiswa-mahasiswa gitu ya, itu tentang rantang. Apa sih itu rantang? Perantau tertantang. Oke. Hai semuanya, aku Zia. Aku Revan. Aku Bunga. Aku Igar. Aku Asya. Oke, dari namanya aja kita udah tahu ya kalau ini bahas apa. Yes, kali ini kita akan cari tahu untuk ngobrol sama beberapa mahasiswa yang menceritakan gimana sih experience mereka pertama kali ngerantau. Kali ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama 4 mahasiswa. Mungkin kita kenalan dulu nih, ada siapa? Halo guys, gue Garcia, gue dari Bangka Belitung. Halo, aku Bunga, aku dari Sukoharjo. Halo, aku Revan, aku dari Tegal. Halo semuanya, aku Asya, aku dari Karanganyar. Oke, wow, mereka tempatnya nih beragam ya. Tapi mungkin aku juga boleh kenalan diri. Halo semuanya, aku Zia, aku dari Solo. Gitu. Oke, kita tadi udah kenalan nih. Mungkin sekarang kita menceritakan ya gimana ya kayak first time ngerantau nih teman-teman, gimana nih? Mungkin aku kayak mau nanya yang dari paling jauh dulu kali ya, yang dari Bangka Belitung nih, boleh ceritain gimana first time ngerantau, karena ini juga kayaknya nggak cuman pertama kali ke Solo, tapi kayak mungkin pertama kali ke Jawa, kita nggak tahu gimana. Halo guys, jadi gue ngerantau karena emang gue jadi mahasiswa di Universitas 11 Maret. Jadi sebenarnya kalau dibilang pertama kali ke Jawa sih enggak, cuman kalau misalnya masuk ke bagian yang orang bisa berbahasa Jawa, itu memang yang pertama kali. Gitu. Oke. Untuk first time ngerantau ya memang first time sih kalau dibilang ke Jawa ini. Oke, berarti emang first time lah ya, walaupun sebelumnya udah pernah ke Jawa, tapi mungkin ke lingkungan orang Jawa ini pertama kali. Gitu. Iya benar Mbak. Paham. Oke. Mungkin gimana nih? Aku mau denger nih dari yang lain. Mungkin tadi ada yang udah dari Solo Raya, tapi kita tanya yang agak jauh sedikit ini ya. Yang dari Tegal nih. Gimana, boleh dong? Aduh. Emang Gimana, iya, gimana? jujur emang ini pertama kali aku ngerantau ke Solo ya, tapi emang sebelumnya tuh udah sering ke Solo karena emang kebetulan orang tua asli dari Solo. Jadi emang dari dulu tuh sering main ke Solo. Berarti emang udah biasa bolak-balik gitu ya? Ya, betul, tapi ya nggak sesering itu. Ya, Tapi pernah aja. ngerantau, pertama kali ngerantaunya tuh di Ya, Solo? pertama kali ngerantau tuh ya pas kuliah ini di Solo. Oke, paham. Oke nih, buat Asya sama Bunga, mungkin kita kayak sebenarnya kayak gak buat Asya dan Bunga aja nih, mungkin boleh buat teman Revan sama Igar, kita santai-santai aja ya buat teman-teman. Nanti selama kita podcast nih ngobrol-ngobrol seru, boleh banget kalau misalnya kalian punya pertanyaan boleh langsung aja ditanyain nih, kita kayak ngobrol santai aja gitu, gimana? Siap, easy. Boleh Mbak. Aman kok. Easy. Oke, agaknya nih kita udah menyesuaikan ya. Oke, mungkin aku mau dengar dari Asya sama Bunga nih, tapi kayak pertanyaan yang beda gitu. Karena kan kalian juga sekitar Solo ya, Sukoharjo dan Karanganyar. Nah, gimana sih first time ngerantau kalian? Kayak mungkin susahnya apa, terus kayak gimana ngadaptasinya dan keluh kesahnya, ada gitu nggak? Aku tuh anak laju. Aku kuliah di UNS tuh kan juga aku ngelaju. Cuman first time ngerantauku tuh waktu magang di AAU di Jogja. Dan itu tuh kayak apa ya, sebuah experience yang bener-bener memorable banget buat aku gitu. Kalau suka dukanya sih banyak ya. Kayak walaupun Jogja Solo tuh kayak deket banget, tapi kayak ya jauh dari orang tua untuk beberapa minggu itu bikin kayak sedikit homesick lah gitu. Paham, iya sih. Walaupun cuman KRL-an doang ya, Yes, tapi tetap betul aja ya. banget. Oke. Tapi so far menyenangkan sih untuk merantau dalam kurun waktu 1 bulan tuh kayak. Iya sih, setuju sih. Oke, aku mau sedikit kasih fun fact nih ke teman-teman. Kalau kita berlima, Revan, Asya, Bunga, Garcia dan aku, kita tuh magang bareng-bareng di Jogja gitu. Jadi kayak
mungkin nanti ke depannya kita akan ada sharing-sharing juga nih ke teman-teman gimana sih magang ataupun adaptasi kita di Jogja dan di Solo gitu. Mungkin karena itu juga podcast kita dikasih nama Abah atau Anak Berbah. Betul. Betul. Jadi itu sebenarnya gini, Berbah tuh adalah suatu daerah di Bantul, Yogyakarta, di mana itu tuh kayak tempatnya AAU atau Akademi Angkatan Udara. Jadi kayak lingkungannya tuh namanya Berbah. Jadi kenapa podcast ini namanya Abah tuh ya itu karena kita anak berbah. Bener, karena kita magang di sana gitu. Jadi besok teman-teman kalau nanya apa nih Abah nih, Abah itu anak berbah kayak gitu. Oke. Mungkin aku mau nanya nih tadi Asya nih, sekarang aku mau ke Bunga gitu. Pernah nggak ngerasain homesick gitu? Tadi kan Asya juga udah bilang nih dia agak homesick walaupun cuma di Jogja. Kalau dari Bunga gimana? Oke, kalau pengalaman merantau sendiri juga sama Asia. Aku pertama kali merantau di Jogja karena magang juga. Tapi untuk homesick karena menurut aku sebulan waktu yang cukup singkat ya, dan di sana kegiatannya cukup padat, jadi terhitungnya aku nggak ngerasa homesick sih, aman aja gitu. Paham, setuju sih, karena kebetulan aku juga kayak cukup cepet ya, dan kayaknya beberapa dari kita juga tiap minggu pulang. Betul. Jadi kayak mungkin ngerasain homesicknya sedikit kayak gitu. Iya betul, karena hitungannya Jogja, Solo atau Sukoharjo itu juga deket sih, Masih satu lingkup jam gak sih? Iya lebih benar. dikit nyampe. Iya. Bisa lah. Mungkin kita nanya yang nggak pernah pulang ini, Mas Bangka Belitung ini gimana Mas? Berapa lama nggak pulang, Kak? Udah berapa ya? Kayaknya udah setengah tahun dia udah nggak pulang. Wow, crazy. Jadi kalau ditanya homesick ya mungkin hampir tiap malam sih, gara-gara ya ngerti lah TikTok ya. Karena TikTok ya memang kalau misalnya udah nyekrol jam malam itu kan udah kayak tentang ayah, ibu, keluarga ya kan. Apalagi kalau misalnya kelihatan kayak masakan daerah itu kan agak kangen ya kan. Paham, benar paham. Gitu. Bangka khasnya apa sih? Buat gua kan sebenarnya di Belitung kan. Oh iya. Jadi kayak rata-rata itu makanan laut, jadi kayak ada gangan. Itu gangan tuh kayak apa ya? Kuah kuning, ikan kuah kuning gitu dengan ada Oke, campuran nggak nanas. ada ya di sini ya. Nggak ada. Makanya jadi kayak kangen cita rasanya aja gitu. Mungkin Zia bisa share juga ini apa pengalamannya, kan karena kita magang bareng-bareng juga kan waktu itu di Jogja. Kan sama-sama ngerantau jadinya. Jadi kita sama-sama berlima ngerasain merantau. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri, tadi kayak aku kayak Bunga sih, aku nggak ada homesick karena juga aku tiap minggu pulang ke Solo, dan menurutku ngerantau ini seru ya karena juga Jujur, seru banget. iya karena kayak pertama kali aku ngekos juga di Jogja dan kayak manage all the things sendirian, kayak manage uangku, manage waktuku, dan kayak manage semua kerjaan, entah magang, entah kuliah juga karena kan kita sambil kuliah ya. Terus Dan organisasi. iya, dan organisasi kita masing-masing itu kayak challenging sih, karena menurutku itu the hardest partnya gitu loh, managing semuanya. Kita tetap bisa istirahat dan segala macamnya itu, dan kita kan ngekos ya sendiri, jadi kita nggak punya orang untuk rely on, kita nggak bisa ngandelin siapa-siapa selain dirimu sendiri kayak gitu. Tapi ya menurut aku aman-aman aja sih, since itu juga cuma sebulan ya. Dari kalian gimana waktu itu kayak manajemen dirinya dan struggle-nya apa? Kalau dari aku sih kan kemarin kan aku emang udah ngerantau pertama tuh sendiri ya di sini di Solo ya. Cuman kan pas di magang di AAU kan aku kebetulan sekamar sama Mas Stefan ya kan. Jadi kayak ya manajemennya lebih berdua gitu, jadi kayak lebih teratur. Karena jujur kalau misalnya saya sendiri, karena kan di sini saya nggak ada kerabat, temen, karena temen saya kan rata-rata kuliahnya di Jogja kan. Jadi kayak kalau misalnya rindu, kan ada nggak sih kalian kadang-kadang itu rindu pengen pakai bahasa daerah kalian sendiri? Mungkin dari Mas Repan juga ada kan, kayak pengen pulang Tegal karena kangen pakai bahasa ngobrol pakai bahasa Tegal gitu. Jujur iya Mas. Iya kan? Sudah Nah, pengen pulang ini sebenarnya. Iya, gitu sih. Karena kalau misalnya sama Repan pas di AU kemarin kan lebih teratur aja sih, karena kayak kita keputusannya ada di berdua gitu loh. Kayak misalnya kita Nentuin bareng. Challenging-nya. mau makan ini enggak deh kayaknya mahal. Jadi kayak ada keputusan yang bikin kita decide lebih panjang gitu loh. Paham, iya. Jadi bisa kayak nemuin hasil yang paling efisien lah Iya, gitu. betul, Bener, oke. Enak sih sebenarnya masih ada temennya kayak gitu Iya. ya. Oke. Dari Asya sama Bunga nih gimana manajemennya waktu ngerantau di Jogja mungkin? Oke, kalau aku paling ngerasa sih karena kuliah di rumah ya, pulang pergi di rumah. Itu paling kerasa makan sih, karena kalau
waktu kuliah gitu pulang-pulang makan disediain. Nah kalau ngekos Jujur nih iya. beda nih kayak Paham. Kayak sebelumnya kita tuh kan anak laju yang pulang tuh langsung makan disiapin gitu. Bener. Kalau di tempat magang maksudnya kayak pas Kos, ngerantau ya. tuh kita pulang masih harus mikir makan apa yang sesuai budget gitu. Sumpah itu bener banget. Sumpah Iya, itu bener banget. iya Karena kan? kayak aku kalau pulang di Solo, di kampus kayak ya udah pulang tidur. Tapi kemarin waktu di Jogja kayak aku harus mampir ke warung beli makan. Dan gitu. itu harus on budget. Iya, Karena karena kita- kayak Iya. dengan aktivitas dan ingin menjunjung tinggi perskenaan ini kayak gitu. skena ya. Iya, harus tetap skena ya. Gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong buat beli makan ya Mbak, kan kalau cewek dan cowok kan pasti kayak beda ya. Misalnya kalau misalnya kita pulang magang, cewek tuh ya harus beli makan dulu biar kayak makannya nggak keluar beli makan buat kemalaman gitu loh. Misalnya jam 1 lapar, jadi kayak udah ada makan. Iya, udah beli duluan gitu Iya, ya. kan kalau misalnya cowok kan kayak ya udah makan jam 2 gas gitu aja. Ya nggak sih? Jam Iya. lapar pun berangkat kita. pokoknya ya Pan ya. Lah perut gak bisa ditunda-tunda Nggak bisa, ya bisa. gitu. Oke, paham. Tapi mau nanya nih, karena kayak kita nih hunter makan ya gitu. Menurut kalian makanan yang paling enak selama kalian ngerantau nih apa? Mungkin kayak buat Garcia sama Revan boleh nih makanan yang di Solo, karena kayak kalian ngerantaunya kan di Solo ya. Nah, sama Asya sama Bunga boleh nih yang di Jogja gitu. Oke. Mungkin aku dulu ya. Boleh, boleh, Kalau boleh. selama ini aku magang ngerantau di Solo tuh jujur yang paling enak masih Umayum, Cak. Dimsum paling nyampe. 3.000 gede-gede Sumpah. dan juicy banget gitu kayak Emang enak. penolong anak kos banget sih, Bener, jujur. makan 5 udah kenyang. Nggak perlu makan nasi. Jujur makan 5 kurang. Oke. Makan berapa? Mungkin beda gender, beda porsi ya Mbak ya. Spill. Masnya berapa tadi Mas? Kalau kenyang? Satu porsi berapa? Biasanya 9. Oh 9. Itu banyak banget. Itu mah- kenyang sampai sore kalau kita ya. iya, mungkin nggak makan seharian karena udah kenyang kayak gitu. Satu aja kayak Oke, kalau dari Garcia nih gimana? Oh mungkin buat saya sendiri penyelamat saya tetap Burjo sih. Shout out to Burjo HDHT mungkin. di mana tuh Nasi- boleh di spill tempatnya. Gue kan di ngekosnya deket Andalas kan, jadi kayak deket Andalas tuh ada Burjo HDHT 5 kalau nggak salah. Jadi kayak makanan top 1 yang gue sering beli tuh tetap nasi ayam balado sih. Kayak 13.000 udah dapet ayam gitu loh. Karena kalau di Belitung mungkin 15-18 baru bisa dapat ayam. Wow, iya sih. Mungkin karena kayak luar Jawa juga biasanya mahal juga nggak sih bahan pokok ya? Iya betul. Oke. Wow, itu lumayan ya, tapi Burjo nih emang kayaknya tempat larinya mahasiswa juga ya, karena emang murah banget gitu. Oke, moving nih, geser kita ke Jogja. Dari Asia sama Bunga nih, gimana? Kalau dari aku sendiri sih aku menemukan mie ayam enak di Jogja dan itu tuh mie ayam goreng dan itu kayak di Solo aku jarang banget nemuin mie ayam goreng seenak Setuju. itu dan itu tuh tipe mie-nya yang besar-besar dan itu bumbunya yang lekoh gitu. Setuju. Kayak enak banget dimakan sore-sore setelah beraktivitas magang tuh kayak Setuju banget. Jujur mie ayam yang paling nyampe di Jogja, mie ayam remaja. setuju banget udah murah kayak udah dapet bakso kayak wow. Pangsitnya juga enak gitu. Terus, tapi yang menurutku menarik adalah aku kayak ngerasa mie ayamnya Jogja tuh mie-nya kenyal. Dan beda gitu sama yang di Solo. Sama yang di Solo iya, which enak banget. Kayak legit, sedap, slurpee. 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 Oke. 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 Nah, kalau kan kalian sama-sama dari Jogja nih, mungkin kalian punya selera yang beda buat makanan yang paling enak gitu? Jujur kita sebenarnya sama kayak kalian, sama kayak Igar dan Repan. Kita kalau mau makan menentukan dulu, mesti kayak kita mau makan apa. Dan itu tuh ya udah kita satu selera. Dan ini sih langganan anak kos apa itu ayam. Ayam apa tuh? Ayam diapain itu? Ayam di download mungkin? Ayam Mungkin ayam hidup. Ayam transfer. Ayam transfer.
lanjut. Oke, jadi di Jogja itu aku nemuin ayam ini enak banget. Tebak apa? Kalau gue bisa baca pikiran Bunga, kayaknya gue tahu ini ayam apa. Lanjut Bunga. Oke, ciri-cirinya kali ya, ciri-cirinya dulu kali ya. Ciri-cirinya gas Bunga. Bukan pakai piring, pakainya teflon. Pakai teflon, oke. Wow. Oke, goreng langsung disajikan gitu, oke? Ya. Oke, pakai Itu sebenarnya piring, cuman bentuknya kayak teflon gitu sih. Gue tahu kemana nih. Oke. Oh, yang Lanjut. free ST itu, free ST. Iya. Wah. Iya betul. Free ST. FT. Real. For real. Ada yang udah bisa nebak belum? Apa ya? Aduh. Ingat gak waktu kita di Jogja tuh apa namanya? Yang strategis banget guys tempatnya tuh kayak Yang dekat UIN ya? Iya. Oh, deket alah, UIN. Apa Rock namanya? Burger. Iya bener, Oh, Rock Rock Burger. Burger. Aku mau nambah. itu kayak penyelamat banget sih jujur. Sumpah. Itu bener. Ayamnya sangat gede-gede. Bener Betul. banget. Dan itu tuh ayamnya segede itu. Dan walaupun gede ya, tapi bumbunya itu bisa ngeresep gitu loh sampai dalam, jadi nggak hambar gitu. Jujur, Terus selain jujur, ayam, enak banget. selain ayam kita juga ada Dapat telur kan? iya. Betul. Jujur, itu ayam boneless paling nyampe. Aku capek banget ketawa karena nebak tadi Rock Burger. Karena ini lucu banget, karena kita lupa ya, padahal kita makan berlima di sana. Bener. Tapi itu beneran enak banget sih teman-teman, kayak super dagingnya gede, terus nasi Mungkin dengan kalau di Solo kurang lebih mirip Roka sih, cuman kayak maksudnya kayak brand pip. Oke, pokoknya kalau kalian cari makanan yang sejenis ayam boneless murah, porsinya banyak, free Bisa ST langsung. lagi, bisa langsung pergi ke Rock Burger. Lokasinya ada di mana? Kalian tinggal Searching di Google Maps. lampu merah UIN mungkin. Ya, Nah, UIN masuk itu aja ke kiri, ke kiri. lurus terus, lurus kanan jalan. Win Jogja ya BTW. Ya, UIN Jogja. Win Jogja. Semoga The Rock buka di The Rock. Semoga Rock Burger. Semoga Rock Burger bukan di kota Purwokerto. Bukan dong mas, jauh dong kita kalau mau ke Purwokerto. Semoga Rock Burger dibuka di Solo Tempatnya di gitu. Kleco. Tambahan free refill nasi. Setuju. Karena kemarin baru free refill tuh baru es teh kan. Mungkin kita harus propose, Yes. harus kita Free demokan ini refill es teh, nasi, ayam. telur. Telur. Wah. Bangkrut nanti. Oke. Oke, kan ini udah mulai seru nih, udah ngomongin makanan, udah ngomongin kesusahannya selama ngerantau, homesick juga, manajemennya tadi gimana. Mungkin kita kayak harus movingnya agak lebih santai nih. Aku mau denger dong gimana, atau bukan gimana sih, kayak ceritain cerita random teman-teman waktu ngerantau, bebas ngerantau kemana, kayak yang menurut kalian yang kayak paling unik dan pecah. Bebas sih, ini kalian yang punya langsung keinget, boleh langsung aja. Oke, apa tadi cerita random ya? Yo, Ini bukan cerita random sih sebenarnya Mbak, Apa tapi tuh? lebih ke cerita kriminal ya mungkin ya. Karena jujur saat saya ngekos di daerah Pajarinda, itu kan kos campur ya, Cewek cowok. cewek cowok. Nah kos bebas, jadi kayak harganya ya 7,5 gitu mungkin, saya Oke. lupa. Nah pada saat itu tuh hal yang pengen saya pindah kos itu karena lingkungannya jelek. Yang pertama. Terus yang kedua nggak ada ruang tamu. Tapi yang pengen banget pindah itu gara-gara lingkungannya jelek. Jadi pas pagi-pagi itu di sebelah kamar saya, tepatnya di depan kamar sih, di depan pintu, itu saya nemuin ada linting ganja. Wow. Jadi kayak wah, Crazy. kayaknya ini lingkungan udah gak jelas nih kan. Karena emang pas malam itu emang kayak ada suara berisik gitu, rame gitu. Tapi gue nggak ngarah ke kriminal, ya udah kayak Paling rame iya, aja lah ya, lagi kayak ngumpul have fun gitu. aja kan. Ya udah itu jadi gara-gara itu gue pindah ke kos yang sekarang syariah. Iya. Masya Mungkin Allah. menurut saya
jika pengen nyari environment yang bagus, kalian harus pindah ke syariah sih. Berarti masnya sekarang ini Islami banget ya? Enggak Islami banget sih, maksudnya dari dulu Islam. Mas. Oh, Cuman kayak saya kan tahu lah mas, gak ada teman, gak ada kerabat, jadi gak ada rekomendasi tempat kos gitu. terus gimana? Waktu mas nemuin linting ganja itu yang mas lakuin apa gitu? Nah, saya foto terus kirim ke grup sambil bilang anjir linting ganja cuk gitu. Anjir. Tapi kayaknya kalau aku di situ aku juga akan kayak shock dan memfoto itu Iya gak betul. sih? Kayak gak ada yang bisa kita lakuin lagi dong. Iya, gitu. bener. Make nih orang. Ya make deh. Ya. Make nih orang. Yang make yang itu orang ini. Yang orang gitu dong. Mungkin bapak kos. Hei, gak boleh kayak gitu. Oke. Boleh gitu. Oke. Oke. Mungkin Lanjut, Kata lanjut, yang mau yuk. cerita? Mungkin kalau dari aku sendiri bukan di kosnya sih, mungkin bukan pas di Jogjanya, cuman pas waktu aku balik ke Jogja. Jadi tuh aku kan setiap minggu pulang ya, karena mungkin ada acara, karena kemarin tuh ada acara juga yang harus aku makanya pulang. Waktu Oke. itu aku tuh pas pulang ke Jogja, balik ke Jogja, aku kan KRL-an. Nah terus tuh waktu di kereta sampai di stasiun balapan tuh ada ibu-ibu yang naik. Jadi tuh kan kalau KRL tuh biasanya di stasiun balapan tuh kayak udah penuh gitu kan. Jadi Ya. semua orang harus berdiri lah di situ. Oke, padat ya. Benar-benar crowded banget. Di situ ada ibu-ibu yang mungkin paruh baya gitu sih, dan ibu-ibu yang julid. Kayak mukanya tuh muka-muka ibu-ibu julid. Gibah gitu, ibu-ibu gibah. Yes, benar banget. Komplek banget gitu. Ibu-ibu Enggak, lebih ke ibu-ibu yang suka yang alisnya tebel. Iya, benar kayak mungkin Arab. visualisasinya Bukan. dia kayak lebih ke ibu-ibu yang sering ke tukang sayur buat gibah sama Waduh. tetangga gitu. Oke. Nah, waktu itu tuh lewat di stasiun balapan, dan itu kan keretanya berhenti di situ. Terus ada penumpang yang naik di stasiun balapan itu kan otomatis kita udah nggak dapat tempat duduk ya. Nah itu ada satu ibu-ibu, jadi tuh posisinya ibu-ibu yang tadi yang Parubaya tadi duduk, dan ada ibu-ibu yang masuk, dia pakai ransel dan bawa botol tumbler Tupperware gitu, tapi tuh yang klipan gitu loh, Di kayak tasnya. di samping tasnya. Oke, di tempat Nah, minum ya berarti. Terus habis itu kan kalau berdiri kan nggak mungkin ibunya menggendong tas selama perjalanan. Mungkin ibunya tuh pengen naruh tasnya ke atas apa ya, Oh. Di bagasi. rak atas itu. Ah, rak atas itu kan. Benar. Nah ternyata tutup botolnya itu tuh dia nggak ketutup, Sumpah. ini nggak ketutup rapet. Aduh itu. Berarti airnya tumpah ke bawah? Benar. Terus abis itu pas dia naikin tasnya, kan posisi tasnya tuh kayak turun gitu kan. Iya. Nah, sedangkan si botolnya yang nggak kenceng itu kebuka, dan akhirnya botol airnya tuh tumpah ke ibunya yang parubaya itu. Ibunya yang parubaya itu dia kayak mbak basah mbak gitu. Ibunya mandi di kereta. Iya bener. Bener. Dan itu tuh Gue kayak bawa sabun. Tapi bukan yang terapi godok kan? tapi itu bener-bener ibunya yang parubaya tuh kayak udah marah-marah gitu. Sumpah. Kayak aku di situ kayak ketawa kayak gitu. Gak boleh ketawa. Nggak boleh, dosa. Dan itu kayak bener-bener pengalaman yang bener-bener gak pernah aku lupain. Terus akhirnya Tapi ibunya gimana? responnya gimana ya? basah, dan sepanjang perjalanan tuh mereka kayak yang canggung gitu loh. Ibunya yang berdiri tuh kayak adep ke arah kereta apa sih, ke arah Jogja itu, kayak takut gitu. Tapi nggak koplok-koplokan nggak? Enggak. Kok malah canggung? Takutnya malah jadi kayak padu dong. Kenapa malah canggung? Jangan dong. Coba kalau ibunya yang basah itu gimana? Menggigil, mungkin menggigil. Mungkin udah dalam hatinya kayak udah menyumpah serapahkan gitu ya, Paham. mungkin. Itu keluar dari kereta masuk angin ibunya. Bener-bener basah itu. Nah, mandi di kereta dah. Oke, mungkin ada lagi cerita random dari kalian? Siapa yang mau cerita? Oke, aku. Boleh. Nih pasti seru. Enggak. Mungkin beberapa temen udah tahu cerita ini, udah pernah denger gitu ya. Jadi waktu aku mau ngampus nih ke Kleco ya kan, aku kebetulan berangkat bareng temen aku. Nah, aku tuh berangkat bareng temen aku kan, aku jemput ke rumah dia ya kan, ke rumah dia buat berangkat bareng ke Kleco.
Aku udah sampai depan rumahnya, dia keluar, ternyata helm dia ketinggalan di dalam. Terus dia bilang ke aku, tunggu saya, aku tak jenguk helm, Mau ngambil ke mau ngambil ke dalam. dalam. Nah, ternyata aku nggak denger itu dan dia keluar, aku kira udah naik kan, aku OTW deh, gue kira udah naik, gue kira temenku tuh udah naik. Terus waktu selama perjalanan tuh aku panggil kan, aku ajak ngobrol, aku tanya-tanya, terus kenapa ini nggak ada jawaban itu, apa dia main HP ya? Terus udah agak jauh tuh, Emang nggak kerasa berat apa enggaknya gitu? jujur nggak kerasa. Terus waktu aku lewat di sinar matahari tuh, aku lihat ke sinar Jauh matahari. ya, udah jauh ya itu, Iya, udah terus- setengah perjalanan. Terus tengah perjalanan aku lihat ke matahari kan, kebayangannya, lah ternyata aku sendiri, mulai temanku tuh ketinggalan. Malu gue ngomong sendiri di jalan. Kasihan Kesian. temennya. Temennya sih, terus gimana temennya? Aku buka HP, ternyata dia udah nyepam telepon dari tadi. Mungkin ini ada bukan cerita random sih, Pak. Ini lebih ke saya ada cerita, cuman ya jujur ini cerita random, cuman cerita random yang lebih Jadi arah cerita ke random apa enggak ini? cerita random, cuman lebih ke goblok sih, Mbak. Wih, Iya. santai. Jadi Santai. mungkin Tenangin Mas diri Evan lo. tahu pas kita mau ke Lau atau Mongkrang itu, Yes. yang masnya kita udah nyampe, masnya udah keluar, terus masnya malah tidur lagi. Oh, Itu Apa? mungkin saya ingin tanya apa sih yang dipikirkan Mas Repan pada saat itu ya? oke, itu tuh kita bukan ke Labuan Mongkrang, itu mau ke TW, mau survei villa. Oh iya, mau survei villa. Itu kita mau survei villa, jadi kan ceritanya mereka tuh nyamper aku gitu kan. Kan kita searah juga ke TW, dia nyamper ke rumah aku gitu. Terus dia udah nyampe depan rumah nih, terus udah aku temuin, bentar ya aku mau ganti baju. Entah apa yang aku pikirin, aku masuk ke kamar dan aku tidur di kasur. Dan bodohnya lagi, kita nungguin anjir. Kita nungguin dia keluar lagi anjir. Sampai akhirnya teman kita satu lagi masuk, Repan malah tidur anjir. Sialan. Coba itu kurang ajar itu, ditungguin malah tidur. Aku nggak nyadar kenapa bisa tidur, so. Gak tahu diri. Sumpah bangun aku kaget, tiba-tiba ada temen aku masuk kamar. Bangun Cok, bangun, katanya mau survei. Oh iya mau survei. Seketika lupa. Benar-benar lupa banget. Lupa sumpah, aku aja bingung kenapa aku tidur. Aduh. Itu lucu banget. Bayangin kalau nggak ada yang masuk ke dalam. Dia Lu bakalan- akan masih menunggu sampai hari ini. Mungkin menunggu sampai Mbah Dok yang manggilnya. Itu jadi kayak Mbah Dok itu yang ngurusin Repan di Solo ya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya pada saat itu bukan diurusin lagi, dipukulin. Temennya nungguin kayaknya udah hampir sejam mungkin itu. Ini orang ngapain? Emang aslinya kamu ke kamar mau ngapain? Ya mau ambil jaket. Tapi Ambil nggak jaket, bisa ganti itu bisa celana. tidur. Kok bisa ya? Entah kenapa aku tidur, sumpah nggak nyadar. Itu berapa jam Itu itu? emang udah ngantuk berat kali ya. Mungkin. jujur. Itu berapa jam tidurnya? Kayaknya 40 menit ya, udah 30 menit. Iya, Pak. mungkin udah setengah jam Pokoknya lebih. kita sambil nyebat lah di depan itu kan. Nyebat gak keluar orangnya gitu. Ternyata tidur. Nah tidur gua aduh. Itu harus pikir gua. crazy sih. Itu Lupa salah tapi ya satu temen. ciri-ciri orang ABK kan, Down syndrome mungkin. Salah satu Tidak sadarkan diri. sadar diri. Tidak sadarkan diri. Mungkin kamu mengira saya kepleset terus pingsan. Ya, maybe. Oke. Ini beneran lucu banget sih, tapi kayak banyak banget ya hal-hal random selama ngerantau ini, dan bahkan aku kayak sampai mau nangis ini denger cerita-cerita kalian. Oke, mungkin kita kan udah lama banget nih, kita udah kayak panjang juga ya yang kita omongin, dan kayak dari sini mungkin aku yakin banget teman-teman selama ngerantau juga kayak dapet hal-hal yang meaningful gitu, kayak suatu hal yang bermanfaat buat teman-teman gitu. Tapi di sini aku nggak mau cuma dikit buat kalian gitu. Aku mau dong mungkin teman-teman bisa ngasih saran gitu buat perantau gitu. Ada nggak nih kayak mungkin tips atau saran atau kayak apa yang harus mereka lakukan gitu sebelum ngerantau atau yang lagi ngerantau? Siapa dulu nih yang mau ngomong? Bebas lah ya. Aku boleh kali ya? Boleh, Oke, boleh, oke. boleh. Oke, mungkin syarat buat perantau ya. Pertama mungkin jangan takut karena ternyata ngerantau itu seru ya. Jujur seru. Seru kan? Nah, terus mungkin
karena ngerantau itu jauh dari orang tua, mungkin karena nggak ada yang ngawasin, itu tetap hanya diri kita sendiri yang bisa ngontrol. Jadi ya kontrol diri kita baik-baik. Paham. Terus apa lagi ya? Apalagi nih? Boleh nih ditambahin juga nih sama teman-teman yang lain nih. Kalau aku sih lebih ke pinter-pinter manage pengeluaran ya. Benar. Max, iya. Ya kalian dibatasin aja gitu, misal kalian dikasihnya per bulan atau per minggu, ya kalian batasin aja sehari itu kalian keluar berapa. Mungkin kalau misal hari ini nggak keluar uang, besoknya bisa kalian tabung atau mungkin besok bisa dilebih boroskan untuk Gas. ganti yang kemarin mungkin. Self reward. Self reward. Tapi ngomong-ngomong, menurut Mas sama Mbaknya efektif uang mingguan atau uang bulanan? Mingguan sih. Jujur mingguan. Mingguan. Kalau aku Iya. pribadi ya. Mingguan Soalnya kayak- sih. Kalau bisa harian aja. Biar kebajet banget ya. Iya bener. Kalau bulan tuh kayak lama banget nunggunya gitu. Lama banget dan, Dan menurutku tiba-tiba cepet di- habis. di Iya. awal tuh udah kayak udah habis Iya. aja nih duit. Self reward. Self reward baru Kalau ditransfer bulanan langsung. nggak bisa self reward, habis uangnya. Oh ya habis. Gitu. Easy. Iya Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi tentang manage diri atau manage waktu? Saran ya tadi ya. Boleh. Saran buat yang mau ngerantau sih tetap cari rekomendasi kos-kosan sama anak-anak yang udah kuliah, teman-teman kalian yang di sana. Karena menurut saya sendiri environment tempat tinggal itu sangat berpengaruh ya ke nanti kita gaya belajar kita Bener atau sih. tempat tidur kita. Gitu aja sih, Kebersihan sih, kebersihan. iya. Nah, terus juga jangan lupa buat itu tadi sih, manage duit tetap nomor 1. Kalau aku ini sih jaga kepercayaan orang tua aja, karena kalian ngerantau kan juga kayak Jangan orang nangis, tua- Mas. Jangan nangis, Mas. Orang tua tuh berarti kan percaya sama kita gitu. Jadi kayak mungkin jaga kepercayaan orang tua kalian selama di rantauan gitu. Hebat. Betul. Jangan salah milih pergaulan teman-teman, Bener. apalagi sekarang tuh rawan banget ya Crazy, pergaulan. beneran. Bener banget. Bebas gitu. Bahkan nggak hanya cewek ya, ternyata sekarang cowok tuh juga bisa nggak aman gitu loh. Iya. Wah betul sekali. Betul. Karena emang perubahan zaman udah makin ngeri ya sekarang ya. Setuju. Apalagi Setuju. Udah Kalian ngeri. hati-hati ya Udah sama- nggak mandang gender ya. Hati-hati sama AI juga sekarang. Ya. AI juga? AI. Mungkin AI-nya kenapa? Enggak, maksudnya kayak AI kan sekarang udah nggak ada batasan gitu loh. Wah, Iya. Iya sih betul. bener kayak Bisa disalahgunakan Bisa ya. disalahgunakan. Betul. Benar. Tiba-tiba fotonya jadi sama orang gitu. Iya. Waduh. Siapa tahu Repan berubah jadi ayam kan nggak Waduh. tahu. Waduh. Ayam? Ayam apa tuh? Ayam rock burger. Rock burger. Jangan lupa makan burger. Cair. Wow. Oke, halo rock burger, halo. Gitu. Halo. Satu truk. buka sol. Oke, udah cukup. Oke. Oke, mungkin itu aja ya podcast kita hari ini. Aku mau bilang thank you so much buat Bunga, buat Asya, Boleh. buat Revan, buat Igar yang udah datang buat sharing nih gimana pengalaman kalian waktu ngerantau gini. Wih, ternyata seru banget ya, dan beragam banget nih ceritanya. Ada yang cerita ibu basah kuyup di kereta, ada ganja, ada yang ninggalin temennya, oke macam-macam banget nih. Ada yang tidur, Mungkin ada yang tidur tadi. lupa. Jujur. Mungkin semoga Izin. mungkin semoga yang tidur segera sadar. Iya. Kabarnya belum bangun ya. Iya, segera memperbaiki empati. Iya. Oke, cukup izinnya Mas. Oke, thank you so much nih buat teman-teman. And ya, segitu aja teman-teman episode podcast Abah Anak Berbah kita kali ini. Dan ya, mungkin see you next time di podcast dengan topik lainnya. Dadah teman-teman. Dadah.